Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jangan lupa sebelum nonton subscribe dulu. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang biopori dan bagaimana cara pembuatannya ya. Nah, yang pertama kalian harus punya dulu ini nih, dop. Ya, ini dop 4 inci ya. Sudah dilubangi, bebas lubangnya mau berapa banyak. Sebenarnya semakin banyak semakin bagus, cuman hati-hati juga kalau misalnya terlalu banyak, takutnya jadi rapuh ya, terlalu banyak, terlalu dempet juga. Jadi ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tambah 5, 13 lubang. Ini dop. Biasanya yang sering kita temui di toko bangunan ya, dop buat pipa 4 inci. Selanjutnya ada apa ya, pipa air PVC atau paralon ya, diameternya 4 inci ya, standarnya memang 4 inci gini ya. Sudah saya lubangi. Ini panjangnya 1,5 meter, 1,5 meter. Ini panjangnya 50 cm atau setengah meter ya, 50 cm. Nah, terus dilubangi, bebas sih jaraknya ya, saya tidak menentu, makin banyak juga makin bagus, cuman harus diperhatikan bagaimana jangan terlalu dempet lubangnya. Nanti ini berfungsi untuk menahan tanah sama air ya. Bagaimana cara pengeborannya, seperti apa, nanti penjelasannya kita sambung ke video berikutnya. Nah, ini pakai alat bantu ya. Ini namanya bor tanah manual. Bisa teman-teman cari di online atau toko bangunan atau alat-alat teknik ya. Harganya kurang lebih sekitar 150 sampai 200 ribu tergantung tempat ya, tergantung tempat. Nah, ini sedang melakukan pengeboran ya. Kita akan mengebor kurang lebih sedalam 1 meter ya. Perputarannya searah jarum jam. Jadi setiap berapa kali putar, angkat, nanti tanahnya dibawa terus aja sampai kedalaman 1 meter ya. Nah, kayak gitu. Nah, saya akan gambarkan bagaimana sistem di biopori ini. Ini adalah permukaan tanah yang kita akan bor. Kedalamannya kurang lebih 80 sampai 1 meter ya. Kedalamannya. Ya, kedalamannya kurang lebih 80 sampai 100 cm ya. Kurang lebih ya 1 meter ya. Nah, terus diameternya kurang lebih 10 cm atau 4 inci ya. Ini bakalan pas banget sama pipa paralon. Lalu pipa paralonnya itu kurang lebih setengahnya ya. Jadi panjangnya kurang lebih 50 sampai 60 cm. Diameternya tadi pas, jadi nanti masuk ini agak pas banget ya. Nah, seperti ini. Terus setelah lubang biopori ini siap, jangan lupa diisi oleh sampah organik atau makanan sisa atau apapun itu yang sifatnya sampah organik, karena berfungsi untuk sebagai ekosistem di dalam tanah ya, atau penyuburan tanah. Bisa juga ini sebagai manfaatnya adalah pupuk. Selain itu juga fungsi lain dari biopori adalah untuk penyerapan air lebih cepat ya. Ini juga banyak digunakan untuk pengendali banjir. Jadi surutnya lebih cepat ya. Nah,
biopori ini saya biasanya ada dua bentuk ya. Maksudnya bukan bentuk lubangnya sama, cuman sistemnya yang mungkin sedikit agak berbeda. Yaitu yang bisa rata tanah, ya, rata tanah seperti ini. Nah, kalau menggunakan dop, saran saya adalah lebih tinggi sedikit, ya. Nah, kalau mekanisme menggunakan dop seperti ini, ya. Kenapa lebih tinggi sedikit? Agar bisa dibuka tutup dopnya, ya, untuk memasukkan sampah organik itu. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan dop, anjuran dari saya adalah posisikan lebih tinggi daripada permukaan tanah. Sedikit aja, nggak perlu tinggi-tinggi. Yang penting dopnya bisa dibuka. Nah, proses pengeboran ini kurang lebih memerlukan waktu 30 sampai 60 menit ya, tergantung kondisi tanah dan lokasi pengeborannya seperti apa. Kenapa cukup lama? Karena semakin dalam tanah, itu tanahnya semakin padat dan keras, jadi membutuhkan waktu yang cukup ekstra. Lihat, beberapa kali putaran saja tanah sudah mengendap, dan ini cukup keras ya, lumayan buat olahraga yang sangat bermanfaat. Nah, ini adalah tutup bioporinya khusus ya. Ini agak sulit dicari ya. Nah, penampakannya seperti ini. Ini sulit agak dicari. Saya mendapatkannya di online shop ya. Teman-teman bisa cari dengan kategori tutup biopori. Nah, ini bisa langsung digunakan tanpa pakai pipa paralon, atau harus pakai pipa paralon terlebih dahulu juga boleh gitu ya. Nah, ini saya coba untuk masukkan terlebih dahulu ya. Ini agak susah ya, karena memang ukurannya pas banget, part in. Nah, sebentar, sulit. Nah, ini sudah jadi, tinggal dimasukkan ke dalam tanah. Dan ini bakalan sejajar. Beda halnya dengan dop ya. Kalau dop yang tadi, yang itu harus lebih tinggi sedikit ya, jadi tidak rata tanah. Tapi kalau yang ini boleh rata tanah ya. Jadi terserah teman-teman punyanya seperti apa, bisanya seperti apa, dan sebenarnya semuanya sama gitu fungsinya. Nah, kalau misalnya terkendala dengan biaya, pengen yang minimalis, bisa menggunakan dop seperti ini. Tinggal kita ganjal aja bor sampingnya ya, menggunakan paku. Saya contohkan seperti ini ya. Nah, bikin penyangga di 4 sisi. Nah, ini yang paling minimalis. Harga tutup dopnya ini kurang lebih sekitar 9 ribuan lah ya, sekitar segituan lah pokoknya. Nah, kalau saya akan menggunakan pakai yang ini ya. Saya masukkan. Karena ukurannya pas 4 inci, jadi agak berat. Saya akan tekan. Nah, ini beres ya. Ini sudah jadi. Bedanya sama dop gimana? Kalau nanti saya akan perlihatkan juga hasil dop seperti apa. Dan hasil seperti ini juga nggak jadi masalah ya. Pakai yang manapun bebas. Tergantung teman-teman punyanya seperti apa. Saya ganjal dulu biar tidak turun lagi. Terus saya akan perlihatkan bagaimana hasil-hasil biopori yang lainnya
Ya, saya memiliki udah beberapa kali biopori. Ini yang ke-5 lubang biopori di sekitar rumah ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan hasil yang menggunakan dop. Ya, seperti apa kita lihat. Nah, ini ya. Ini menggunakan dop. Nongol kan ya? Nongol. Ini bisa dibuka. Ya, itu isinya adalah daun-daunan, sampah organik. Ini juga dop. Saya ikat pakai tali biar bisa dibuka ya. Isinya daun. Boleh daun kering, boleh daun yang masih basah, masih hijau. Dan ini yang ratanya. Ya, dan ini juga bisa dibuka. Ya, bisa dibuka. Jadi bisa diisi. Oke, sekian video dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen ya di bawah sini kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.